Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar dan menanam ke dalam tanah. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca mahabhuta di alam ini, dan bagi Atma dapat cepat menuju alam fitra. Landasan filosofis ngaben secara umum adalah Pancasrada, yaitu 5 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karma, Pala, Samsara, dan Moksa. Sedangkan secara khusus ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur panca mahabhuta kepada sang pencipta. Ngaben juga disebut sebagai fitra yadnya. Fitra yang artinya leluhur atau orang yang mati, sedangkan yadnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas. Upacara ini dilakukan dengan melibatkan jenazah yang masih utuh, dalam artian jenazah tidak dikubur lebih dulu, dan pelaksanaannya dilakukan antara 3 sampai dengan 7 hari setelah waktu meninggal. Dalam waktu khusus ada juga pelaksanaan ngaben sababedana yang dilakukan 1 bulan setelah jenazah meninggal. Upacara ngaben secara konsepsional memiliki makna dan tujuan. Dengan membakar jenazah maupun simbolisnya, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut, memiliki makna untuk melepaskan sang atma dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunia loka. Bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Musik gong luang berasal dari Bali. Gong luang merupakan seperangkat gamelan yang bersifat sakral dan umum, digunakan untuk mengiringi upacara kematian. Dalam upacara fitra yajna, gamelan yang digunakan itu adalah angklung dan gambang yang mengiringi jalannya. Pelaksanaan upacara tersebut pada saat penguburan, pembakaran, atau pada saat pengabenan. Upacara adat Dao Kalimantan Timur. Upacara adat tradisional tidak dapat dipisahkan dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Masyarakat Dayak pada umumnya sangat mensakralkan semua bentuk upacara-upacara adat karena sudah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya mereka turun-temurun. Upacara Dao merupakan upacara adat pemberian nama anak. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh keluarga keturunan bangsawan atau keluarga mampu dan terpandang di wilayah tempat tinggal. Dalam upacara ini banyak kegiatan yang dilakukan, misalnya ritual adat yang berlangsung selama 1 bulan penuh. Oleh sebab itu, acara ini dilakukan secara besar-besaran dan undangannya pun halus masyarakat setempat suku Dayak. Namun upacara ini biasanya digelar oleh keluarga keturunan bangsawan atau keluarga mampu dan terpandang di wilayah tempat tinggal. Dijelaskan pelaksanaan upacara Dao biasanya digelar secara besar-besaran dan meriah. Keluarga penyelenggara mengundang warga suku Dayak sebagai wilayah. Uniknya upacara Dao dilakukan selama 1 bulan penuh. Maka pantas bila hanya keturunan bangsawan dan keluarga mampu saja yang melanggar upacara ini. Dalam ritual balalak, musik memiliki fungsi dan peran yang berhubungan dengan upacara adat, yakni sebagai pengiring dalam profesi ritual balalak. Musik memiliki banyak fungsi di setiap kehidupan manusia, sehingga keberadaan musik yang mengiringi ritual balak memiliki fungsi sebagai upacara adat. Di dalam ritual balak terdapat atraksi bersilat. Menurut kepercayaan suku Dayak Wantaredo bahwa bersilat memiliki fungsi yang sangat mendalam terhadap ritual balalak, di mana atraksi bersilat merupakan suatu cara untuk mengusir makhluk jahat atau roh jahat. Jantung utang adalah alat musik tradisional suku Dayak Kenyah yang berasal dari Kepulauan Kalimantan. Instrumen ini terbuat dari kayu terbentuk seperti gambang dan termasuk dalam kategori alat musik xylophone. Jantung utang sendiri biasanya digunakan sebagai alat pengiring upacara adat dan tarian sesuai tema. Upacara Kasada atau upacara Raja Kasada merupakan upacara penyucian alam yang dipersembahkan kepada leluhur. Upacara Kasada ini berasal dari daerah Bromo, Ngadisari, Jawa Timur. Pelaksanaannya oleh suku Tengger atau penganut agama Hindu. Upacara rutin ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Tepatnya upacara ini berlangsung di Poten di daerah Gunung Bromo. Tujuan dari upacara ini adalah mempersembahkan kepada leluhur Hayang Widi untuk menghindari musibah, keberkahan, dan keselamatan.
Pelaksanaan upacara ini berjalan dengan ramai menuju kawah Gunung Bromo, disertai membawa sesajen untuk dilemparkan ke kawah Gunung Bromo. Menurut kepercayaan setempat, makna dari upacara kasada ini adalah penghargaan kepada leluhur yang sudah memberi alam keindahannya. Upacara adat ini dilakukan setiap malam hingga dini harinya. Sebelum upacara ini dimulai, diselenggarakan malamnya menampilkan pertunjukan tari dari 9 dewa serta tari Roro Anteng dan Joko Seger. Ada pula gerakan tari tradisionalnya, yaitu pentas tari jaranan Klini, tari Ponorogo, tari Hudok Dayak dari Kalimantan Timur, dan lain-lain. Tersebut adalah sebuah proses adat dalam masyarakat Papua yang bisa dipraktikkan hingga saat ini. Kegiatan tersebut yang dilakukan pada kegiatan adat dalam kehidupan masyarakat wajib. Misalnya ketika memulai sebuah usaha pertanian, menyelesaikan perselengkapan, terlepas atau semua dari musibah, menempati rumah baru, merayakan kelulusan, memberangkatkan dan menyambut kedatangan haji, kembalinya keluarga untuk perangkatan haji. Pada kalangan masyarakat pedesaan di Aceh, tersebut merupakan proses adat yang cukup biasa dilakukan hingga saat ini. Untuk hal-hal kecil sekalipun, misalnya ketika membeli kendaraan baru atau ketika hendak menabur benih padi di sawah, sementara bagi masyarakat perkotaan yang lebih modern, tradisi tersebut ini hanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan adat saja, misalnya dalam proses perkawinan. Hari dilakukan tersebut biasanya juga ditentukan bertepatan dengan hari-hari baik dalam Islam. Biasanya Senin dan Kamis yang dipercaya sebagai hari baik untuk dilakukan tersebut. Pemilihan momen dan waktu tersebut yang berdasarkan nilai-nilai agama menunjukkan betapa nilai-nilai agama menjadi hal penting dalam pelaksanaan tersebut. Tepung tawar adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keberkatan terhadap sesuatu yang ditepung tawari dalam istilah adat melalui serangkaian upacara yang dilaksanakan oleh mempunyai hajat, keinginan, niat atau lain tertentu, yang mana pelaksanaannya dikerjakan. Tawar adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keberkatan terhadap sesuatu yang ditepung tawari dalam istilah adat melalui serangkaian upacara yang dilaksanakan oleh mempunyai hajat, keinginan, niat atau lain tertentu, yang mana pelaksanaannya dikerjakan oleh pemuka adat di suatu wilayah tertentu. Tepung tawar dalam bahasa nasional atau Indonesia dan di Aceh lebih dekat dengan istilah Pesijuk, yaitu sebuah proses adat ritual secara nasional yang sudah menjadi budaya di kebudayaan Aceh, yang mana tradisi ini dimaksud untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Kebiasaan adat yang sudah membudaya ini sudah ada sejak zaman dahulu dan hingga sekarang ini masih dilakukan. Hakikat Pesijuk sesungguhnya bagi masyarakat Aceh adalah upaya untuk memperoleh berkah dan ketenangan batin dan tujuan adat Pesijuk itu pun erat kaitannya dengan ajaran Islam, yaitu untuk menyatakan rasa syukur, memohon maaf kepada sesama manusia, serta menyatakan tobat kepada Allah atas kehilapan atau kesalahan tertentu. Terima kasih.